Sebelum abad ke-16, barang-barang dari dunia timur, termasuk rempah-rempah, masuk ke Eropa melalui kota dagang Venesia. Kemudian dari Venesia, pedagang Eropa akan membawanya ke Lisbon, ibu kota Portugal, sebelum akhirnya diperdagangkan ke wilayah Eropa Utara. Dengan dikuasainya Lisbon oleh Raja Spanyol pada tahun 1580, pedagang-pedagang Belanda yang semula mendapat keuntungan dari berdagang biji-bijian dan rempah-rempah, menjadi kesulitan dalam mendapatkan barang dagangan. Hal ini memicu keinginan bangsawan dan saudagar Belanda untuk menjalin hubungan dagang langsung ke dunia timur, seperti Cina, India ataupun Pulau Rempah-Rempah Maluku. Inilah awal kisah pelayaran bangsa Belanda ke dunia timur. Raja Philip II dari Spanyol sebagai penguasa Habsburg Belanda, melanjutkan kebijakan ayahnya mengenai sentralisasi kebijakan Katolik dan anti terhadap Protestan yang dianggap ajaran sesat. Hal ini menyebabkan meningkatnya perlawanan kalangan bangsawan yang moderat dan juga penduduk di Belanda. Demonstrasi damai pun pecah yang berujung pada aksi kekerasan di beberapa wilayah di Belanda pada musim panas tahun 1566. Gubernur Habsburg Belanda yang khawatir akan timbulnya pemberontakan, kemudian menunjuk beberapa gereja bagi penganut Protestan Calvinis. Namun hal tersebut tidak cukup untuk meredam amarah penduduk Belanda. Konflik antara Spanyol dan Belanda, yang dikenal sebagai Perang 80 tahun pun dimulai. Pada waktu-waktu awal pemberontakan Belanda, Raja Philip II menutup pelabuhan untuk pedagang Belanda. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, Spanyol tidak mampu memproduksi kebutuhan pokok seperti roti ataupun gandum yang cukup bagi warganya. Bencana kelaparan pun mengancam Spanyol. Raja Philip II tidak memiliki pilihan lain selain membuka kembali pelabuhan dagang bagi kapal-kapal Belanda yang membawa biji-bijian, seperti gandum. Pedagang Belanda pun tidak ambil pusing dengan siapa mereka berdagang, selama mereka mendapatkan keuntungan. Namun, agar mereka tidak dicurigai sebagai mata-mata, mereka tetap berusaha menyembunyikan identitas mereka, dengan cara mengibarkan bendera negara Eropa Utara yang lain seperti Denmark, ketika memasuki pelabuhan milik Spanyol. Kelonggaran yang diberikan oleh Spanyol untuk pedagang Belanda kemudian menjadi celah bagi mereka untuk masuk ke wilayah Spanyol. Mata-mata Belanda yang berperan sebagai pedagang, mulai menyelundup masuk untuk mencari informasi mengenai rute ke dunia timur. Ketika berusia 16 tahun, Jan Huygens van Linschoten meninggalkan Belanda dan ikut dalam pelayaran menuju Spanyol. Jan Huygens sebenarnya tidak memiliki rencana apa-apa ketika meninggalkan Belanda, selain untuk mencari petualangan untuk diceritakan. Ia tiba di Sevilla pada musim dingin tahun 1580, dan belajar bahasa Spanyol sembari bekerja dalam bidang keagamaan. Tak lama setelah Jan Huygens tiba di Spanyol, terjadi krisis suksesi antara pewaris dari Raja Portugal, dan Raja Philip II juga termasuk sebagai salah satu tokoh yang berhak atas tahta Portugal. Sebenarnya, banyak wilayah yang mendukung Antonio I dari Portugal sebagai orang yang paling berhak untuk berkuasa atas Portugal. Akan tetapi, Dewan Gubernur Portugal yang mendukung Philip II melarikan diri ke Spanyol, dan menyatakan bahwa Philip II lah penerus sah. Philip II kemudian menyerang Portugal dan berhasil mengalahkan Antonio I. Spanyol dan Portugal kemudian disatukan dalam satu payung ke dalam Uni Iberia. Penyatuan ini berdampak juga pada negara-negara Eropa Utara, terutama Belanda. Pedagang-pedagang Belanda dideportasi ke negara asalnya, dan mereka menjadi kesulitan mendapatkan rempah-rempah untuk diperdagangkan. Di lain sisi, Jan Huygens memanfaatkan penyerangan terhadap Portugal untuk ikut bermigrasi ke Lisbon dan berdagang. Setelah 3 tahun tinggal di Lisbon, Jan Huygens bertemu dengan Vicente da Fonseca, seorang Dominikan yang baru saja diangkat menjadi uskup agung untuk Goa di India. Melalui jaringan saudaranya, ia kemudian diangkat menjadi asisten uskup agung, dan juga sebagai petugas kapal yang mengatur berkas-berkas bagi kapten kapal selama pelayaran menuju Goa. Ekspedisi Goa meninggalkan Lisbon pada tahun 1583 dengan 40 kapal laut Portugis. Pelayaran mereka berjalan lancar pada beberapa minggu pertama. Namun, ketika memasuki pantai Gini pada akhir April, mereka memasuki wilayah dengan badai yang parah. Jan Huygens yang berlayar ke dunia timur untuk pertama kalinya melewati masa-masa yang sulit selama berada di wilayah ini. Air hujan tergenang di geladak kapal kemudian turun ke ruang muatan.
Dalam sehari, awak kapal, termasuk Jan Huygen pun beberapa kali diharuskan untuk menimba air di ruang muatan untuk dibuang ke laut. Saat hujan tak turun, matahari dengan suhu panasnya menghajarnya tanpa ampun dan kayu dari kapal yang telah digenangi air mengeluarkan bau yang tidak sedap. Sebagian dari rombongan Portugis ini pun jatuh sakit. Selang beberapa hari, rombongan kapal Portugis mencapai garis khatulistiwa. Di kalangan pelaut Portugis, terdapat kebiasaan meminum minuman keras hingga mabuk bagi pelaut baru yang berhasil mencapai garis khatulistiwa. Pesta pun diadakan dan banyak dari awak kapal yang mabuk dan suasana pun tidak terkendali. Pertikaian tak dapat dihindarkan dan beberapa awak kapal mengeluarkan pisau. Akan tetapi, para pelaut yang sudah setengah sadar ini berhasil ditenangkan oleh Uskup Agung, meskipun sebagian harus dikunci di dalam kabin kapal. Ketika mencapai Mozambik, mereka berlabuh selama 2 minggu untuk memulihkan kesehatan kru kapal. Armada Portugis melanjutkan pelayaran pada tanggal 21 Agustus. Dan mereka berhasil mencapai India dengan selamat setelah melalui pelayaran selama 5 bulan 13 hari dari Lisbon. Selama berada di Goa, Jan Huygen menghabiskan lebih banyak waktunya menemani Uskup Agung. Dia dipercayakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rahasia, dan menjadi terbiasa dengan urusan koloni Portugis di India. Di Goa, ia juga mendengar cerita-cerita mengenai kebesaran Kekaisaran Cina. Karena menyukai petualangan, Jan Huygen kemudian mengumpulkan peta-peta mengenai ekspedisi ke negeri yang jauh, seperti Cina. Namun, ia sendiri tidak pernah melewati batas-batas pemukiman kecil Portugis. Selama tinggal di Goa, ia juga menuliskan cerita-cerita mengenai pedagang-pedagang yang ia temui dari berbagai bangsa. Setelah berada di Goa selama 5 tahun, Uskup Agung Goa meninggal dan Jan Huygen pun kehilangan pekerjaannya. Jan Huygen kemudian berkeinginan untuk melakukan ekspedisi ke negeri yang jauh, akan tetapi, karena kekurangan dana, ia mengurungkan niatnya. Tak lama, kabar bahwa ayahnya meninggal sampai padanya dan ia memutuskan untuk kembali ke kota asalnya Enkhuizen. Januari 1589, Jan Huygen meninggalkan koloni Portugis dengan mengendarai kapal Santa Maria. Santa Maria berlayar langsung menuju ke Tanjung Harapan. Mendekati Tanjung Harapan, mereka bertemu dengan kapal lain yang bernama San Thome. Angin dari barat yang sangat kencang membuat kapal Santa Maria menunggu beberapa hari sebelum melanjutkan pelayaran, sementara San Thome menerobos cuaca yang ekstrim tersebut. Setelah badai berlalu, Santa Maria melanjutkan pelayaran dan berhasil mencapai Lautan Atlantik. Pemandangan pecahan kapal dan tubuh pelaut yang mengapung di atas lautan, menggambarkan takdir dari kapal San Thome yang memaksa masuk ke dalam badai. Tanggal 5 Maret, kemudi kapal Santa Maria patah dan tidak dapat diperbaiki. Parahnya lagi, badai disertai dengan guntur dan kilat menerjang wilayah sekitar kapal. Selama 48 jam, takdir kapal Santa Maria berada di bawah kekuasaan ombak. Para kru tidak memiliki daya apa-apa, selain berdoa di dek kapal. Tak ayal, api kecil Santa Elmo mulai bermunculan di tiang-tiang kapal. Hal ini menandakan bahwa kapal Portugis tersebut sedang dikelilingi badai. Kapten kapal yang menyadari hal tersebut menginstruksikan kepada anak buahnya untuk berdoa. Namun, api Santa Elmo kian membesar dan membakar tiang utama kapal. Kru kapal kemudian berhasil membuat kemudi kapal yang baru dari bahan-bahan seadanya. Mereka kemudian melanjutkan pelayaran sembari kru kapal berusaha memadamkan api. Tak berakhir di situ, badai sesekali menerjang Santa Maria secara tiba-tiba. Untuk meringankan beban kapal, sebagian besar muatan kapal yang berharga dari timur pun dibuang begitu saja ke laut. Badai kemudian berlalu dan mereka mencapai Pulau Saint Helena pada bulan Mei. Tanggal 21 Mei, armada Portugis melanjutkan pelayaran ke utara. Makanan dan air yang tidak steril menyebabkan penyakit pada beberapa awak kapal. Beberapa di antara mereka bahkan meninggal. Pada kondisi tersebut, kapal Portugis ini bertemu dengan 3 kapal Inggris yang ukurannya lebih kecil. Sontak, pelaut Portugis menjadi panik dan mempersiapkan meriam. Akan tetapi, ukuran meriam yang terlalu besar, ditambah awak kapal yang sakit dan kelelahan, menyebabkan persiapan meriam menjadi lama. Pelaut Inggris menembaki mereka dengan meriam yang lebih kecil kemudian pergi. Santa Maria kemudian berhasil mencapai Terceira dengan selamat. Ketika mencapai Terceira, rumor menyebar mengenai datangnya kapal laut Inggris dalam jumlah yang besar.
Perintah datang dari Lisbon agar kapal-kapal Portugis dan Spanyol untuk tetap di pelabuhan agar dapat dilindungi oleh meriam-meriam yang ada di benteng-benteng Portugis dan Spanyol. Setahun sebelumnya, armada Spanyol menyerang Inggris dan negara-negara dataran rendah yang di dalamnya termasuk Belanda. Namun armada Spanyol dihancurkan oleh cuaca yang buruk, ditambah serangan balik armada Inggris dan Belanda. Dan di tahun 1589, armada Inggris mulai melancarkan serangan balasan ke Spanyol, termasuk ke wilayah koloni mereka dan juga melakukan penjarahan ke kapal-kapal Portugis dan Spanyol. Akibat konflik ini, pelabuhan di Terceira menjadi penuh dengan kapal Portugis. Dan pada tanggal 4 Agustus, badai menerjang pelabuhan dan menghancurkan sejumlah besar kapal Portugis. Harta karun dari timur pun berhamburan di laut dan dijarah oleh penduduk setempat. Pelaut Portugis yang melihat kejadian tersebut tidak bisa melakukan apa-apa. Jan Huygens kemudian menetap di Terceira selama 2,5 tahun. Selang waktu tersebut, Jan Huygens mempelajari bagaimana Portugis mengatur wilayah koloni mereka. Ia menemukan banyak kekurangan dari manajemen Portugis untuk koloni mereka. Setelah situasi mulai aman, Jan Huygens berangkat menuju Lisbon, kemudian ke Belanda. Pada tanggal 3 September 1592, ia tiba di Enkhuizen. Ia disambut oleh ibu serta saudara dan saudarinya. Kabar kepulangan Jan Huygens menyebar dengan cepat di kantor-kantor dagang Belanda. Beberapa tahun belakangan, pedagang Belanda membentuk organisasi rahasia di Portugal yang bertujuan untuk membeli peta dan buku navigasi Portugis ke dunia timur. Mereka telah mengetahui beberapa rahasia Portugis, akan tetapi juga menerka-nerka beberapa hal lain. Kepulangan Jan Huygens membawa angin segar bagi mereka.